Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita masih membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Di pertemuan kedua ini ya, kita akan membahas metode lanjutannya ya. Diulas lagi ya, bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini bentuk umumnya seperti ini. Ada koefisien di masing-masing variabelnya. Oke, kemarin kita sudah membahas ya untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan dua metode nih, yaitu metodenya kemarin kita sudah bahas metode eliminasi dan substitusi ya. Ya, yang ini sama yang ini kita sudah pelajari nih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua metode berikutnya ya. Metode gabungan atau campuran, eliminasi dan substitusi. Terus yang berikutnya adalah metode determinan. Untuk metode ketiga atau gabungan atau campuran ini sebenarnya kamu juga udah pernah belajar di SMP ya. Kali ini kita mengulas sedikit saja. Oke, langsung saja ya. Kita coba ke metode gabungan atau campuran. Nah, langsung ke contoh soal ya, aplikasi di soalnya. Jadi misal kamu suruh mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3 variabel ini ya, 2x min y plus 2z sama dengan min 1 dan seterusnya. Jika kita menggunakan metode substitusi atau eliminasi seperti yang kemarin kita pelajari, kamu harus menentukan step by stepnya. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai metode gabungan atau campuran? Yang pertama kita eliminasi dulu untuk persamaan 1 dan 3 ya. Nah, kita kalikan 2 untuk sistem persamaan yang pertama, untuk persamaan yang pertama, karena kita akan menghilangkan variabel x-nya. Nah, ini yang kita eliminasi yang 1 dan 3 dulu ya. X-nya kita hilangkan. Nah, samakan koefisiennya. Di sini kalikan dengan 2 untuk yang persamaan pertama, persamaan ketiganya nggak perlu. Nah, ketemulah persamaan yang keempat ya, negatif 3y plus z sama dengan negatif 5. Kemudian untuk persamaan 2 dan 3 kita samakan. Ya, yang pertama kalikan dengan yang kedua kita kalikan dengan 4, yang ketiganya dikalikan dengan 3. Nah, ketemu ini. Lanjut. Nah, ketemulah persamaan yang kelima. 5y min 13z sama dengan 31. Nah, ini di sini yang perlu diingat ini nih. Jika koefisiennya sudah sama, tandanya beda, maka ditambah. Ya. Kalau ini juga sama nih. Koefisiennya sudah sama, maka ditambah karena tandanya berbeda. Next ya. Langkah berikutnya, untuk persamaan yang keempat dan kelima, kamu lakukan eliminasi. Nah, di sini kamu persamaan yang keempat kalikan dengan 13, yang kelimanya kamu kalikan dengan 1, karena kita tujuannya akan menghilangkan yang z-nya. Ya. Yang z-nya nih, z-nya mau dihilangkan. Nah, tandanya gimana? Tandanya beda, berarti ditambah. Gitu ya. Nah, ketemulah negatif 34y sama dengan negatif 34. Jadi hasilnya y-nya sama dengan 1. Nah, setelah ketemu y sama dengan 1, kan kalau pakai metode eliminasi, setelah ketemu y, kami eliminasi lagi 4 dengan 5 untuk menghilangkan variabel yang y-nya gitu kan. Nah, karena kita memakai metode campuran atau gabungan, setelah ketemu satu nilai variabel, cukup kamu substitusikan ke persamaan yang mengandung variabel yang ditemukan itu untuk menemukan nilai variabel yang lain. Jadi gini, ini ya y-nya udah ketemu, kita langsung eksekusi aja, langsung substitusikan ke persamaan yang keempatnya. Nah gini, nah keempat kan negatif 3y plus z sama dengan negatif 5. Y-nya kamu sudah ketemu 1, jadinya negatif 3 kali 1 ditambah z sama dengan negatif 5. Nah, z-nya seperti aljabar seperti biasa ya. Nah, z-nya sama dengan negatif 5 ditambah 3 ya sama dengan negatif 2.
Z sama Y sudah ketemu. Untuk menentukan nilai X-nya, cukup kamu substitusikan ke persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, di sini Ibu mensubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, ketemu nilai X-nya sama dengan 2. Nah, disinilah ya bedanya antara eliminasi, substitusi, dan campuran. Kalau di substitusi, semuanya substitusi. Eliminasi juga sama, semuanya pakai eliminasi. Nah, di campuran ini kamu langkah awalnya pakai eliminasi. Nah, di langkah terakhirnya kamu pakai substitusi. Maka itu disebut sebagai metode campuran. Jadi, himpunan penyelesaiannya X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya negatif 2. Gitu ya, ini untuk metode campuran. Kamu boleh coba lakukan latihan sendiri untuk soal-soal yang kemarin kamu sudah buat pakai eliminasi. Dicoba kalau pakai metode campuran gimana ya. Nah, intinya gini, metode campuran, eliminasi, atau substitusi, mana yang menurut kamu lebih mudah? Itu yang bisa kamu pakai untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, berikutnya kita akan ke pembahasan untuk metode determinan ya, jangan kemana-mana.